Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bahagia, senyum sampai ke hati. Perkenalkan, nama saya Harif Romo dari Saptika, Cilengsi, Bogor. Alhamdulillah, dalam pelatihan 3-in-1 Class Sanggar Pemberdayaan Diri yang langsung dipimpin oleh Kiai Jamas, menjadikan diri saya menjadi tampil lebih percaya diri, profesional, dan terampil. Jangan biarkan diri Anda dalam keterpurukan. Maju bersama, mari bergabung untuk menggali potensi Anda menjadi Anda lebih baik lagi. Mantap jiwa, bebas merdeka. Back to our Saptika. Ini adalah audio seri bimbingan Hipnosis Hipnoterapi Training Program dari Satvika Hipno Academy, Satvika, Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy, Satvika, Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Jastrian dari tim profesional hipnoterapis Satvika Hipno Academy, Satvika, Indonesia. Pada audio ini saya ingin berbagi wawasan dan pengetahuan tentang membuat kalimat sugesti yang powerful. Mungkin ada sebagian dari kita yang belum begitu memahami apa itu sugesti. Mungkin ada di antara kita yang tanpa sadar telah mempergunakan sugesti dalam beraktivitas sehari-hari, tetapi belum menyadari bahwa itu bagian dari sugesti. Dan saya harapkan sudah banyak member grup yang sudah mengenal, paham, dan bisa menempatkan sugesti tersebut pada kepentingan-kepentingan yang bersifat positif dan tidak merugikan orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Sugesti dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu rangkaian kata-kata atau kalimat yang disampaikan dengan cara tertentu dan dalam situasi tertentu, sehingga dapat memberikan pengaruh bagi mereka yang mendengarnya sesuai dengan maksud dan tujuan sugesti tersebut. Mari kita belajar membuatnya. Prinsip menyusun kalimat sugesti. 1. Positif. Gunakan kalimat positif. Hindari kata jangan pada saat melakukan sugesti. Pikirkan hal-hal yang positif saja. Lupakanlah sejumlah kegagalan, ketidakberhasilan yang dialami. Dengan fokus pada hal-hal yang positif, kita memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bangkit dan menyongsong kesuksesan. Sifat pikiran yang menolak kata jangan
harus kita waspadai. Jika Anda seorang dokter kemudian mengatakan, "Jangan makan jeroan ya Bu," maka yang alam bawah sadar pasien akan terima adalah makan jeroan, karena pikiran akan membayangkan jeroan, yaitu kata setelah kata jangan. 2. Powerful. Lakukan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan, karena dengan kekuatan yang fokus dan terarah dapat memberikan kekuatan pada pikiran kita untuk berbuat sesuatu menuju sebuah kesuksesan. Dengan kekuatan yang penuh, pikiran juga tidak terpecah dan tajam dalam membangun kerangka solusi terhadap sejumlah keinginan yang belum tercapai. 3. Precise. Idealnya, keinginan yang hendak dicapai harus sudah dapat dideskripsikan dengan jelas, karena pikiran bawah sadar hanya bisa menyusun berdasarkan kategori yang ada. Semakin jelas gambaran yang ada, maka semakin mudah pikiran kita merekamnya dalam memori internal secara kuat. Dan sebaliknya, semakin kabur gambaran impian yang ada, maka pikiran kita akan semakin kesulitan mendefinisikan impian itu. 4. Present tense. Sugesti yang kita lakukan seharusnya merupakan keinginan saat ini, bukan keinginan di masa lalu atau akan datang. Dengan fokus pada keinginan saat ini, seluruh kekuatan pikiran akan dengan sendirinya mengarah pada kondisi yang lebih jelas, tergambar dengan pasti dan tidak mereka-reka. Artinya, impian tadi benar-benar ada dalam memori otak kita, sehingga perilaku-perilaku kita secara kuat akan terdrive oleh alam bawah sadar kita untuk menuju sebuah kesuksesan yang kita impikan. 5. Personal dan menguntungkan bagi target. Lakukan perubahan positif terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Baru bila telah selesai dengan diri sendiri, cobalah untuk memberikan sugesti pada orang-orang terdekat kita. Bila ini pun berhasil, maka kita dengan mudah akan mampu melakukan sugesti pada orang lain. Dan tetap saja harus diingat bahwa mensugesti orang lain harus tetap pada kenyataan bahwa sugesti terbaik adalah ada pada autosuggestion seseorang terhadap dirinya sendiri. Kalaupun orang lain membantu, tetap saja semuanya berpulang pada orang tersebut. 6. Gunakan kata bayangkan dan rasakan. Dua kata sakti di atas merupakan kata yang mudah menembus pikiran bawah sadar setiap orang.
Kata bayangkan akan menggali semua memori dalam pikiran bawah sadar kita. 7. Pertegas. Jika Anda member sugesti, pertegas waktu mulainya. Contoh, mulai sekarang dan seterusnya. Kamu harus belajar lebih baik. Itulah hukum dasar dalam membuat sugesti yang mujarab. Dengan memahami beberapa prinsip di atas, maka kita dapat menyusun kalimat-kalimat saran, ajakan, ataupun perintah langsung menjadi sebuah sugesti. Jadi, intinya, ilmu sugesti adalah ilmu untuk meyakinkan orang lain dengan kata-kata atau membuat orang lain menjadi tertarik, percaya untuk kemudian mengikuti apa yang kita inginkan. Jika kita tinjau dari hakikat ilmu, apapun jenis ilmu tersebut bisa dipergunakan untuk hal positif dan bisa juga dipergunakan untuk hal yang bertujuan negatif. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa keberadaan ilmu terbagi menjadi dua golongan. Pertama adalah golongan ilmu putih yang bisa membawa manfaat. Yang kedua adalah golongan ilmu hitam yang bisa membuat orang sengsara dan tersiksa. Menurut saya, pendapat seperti itu tidak mutlak benar, karena segala dampak yang bersifat positif dan negatif dari sebuah ilmu itu tergantung pada si pengguna ilmu tersebut. Ada sebuah proses sugesti tidak langsung, indirect suggestion, yaitu sebuah proses yang apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak tahu bahwa yang mereka kerjakan adalah hipnosis. Oleh karena itu, indirect suggestion ini bekerja, maka akan memenuhi syarat terjadinya informal hipnosis atau hipnosis alami yang tidak disadari, tidak sesuai urutan formal proses hipnosis. Contoh, seorang anak kecil yang sangat mudah menerima apapun dari orang yang mereka anggap lebih tua dan lebih tahu. Itu contoh orang tua, kakak, nenek, dokter, dan sebagainya. Contoh lain, ketika kita tahu ada orang yang mengatakan bahwa tempat itu menakutkan, maka secara otomatis kita akan menimbang kondisi mental diri kita. Apa benar? Atau saya takut gak ya? Ini contoh yang saya maksudkan untuk memperjelas pemahaman kita tentang apa itu indirect suggestion dengan proses informal hipnosisnya. Proses sugesti tersebut disebabkan aktifnya sistem saraf cermin atau mirror neuron system. Sel-sel saraf itu terletak di bagian depan setiap belahan otak vertebrata, walaupun tidak terletak di semua bagian otak vertebrata.
Sistem saraf cermin adalah sel-sel saraf yang berfungsi penggerak untuk sebuah proses belajar. Saat ada seseorang di dekat kita menguap, tanpa disadari ternyata pikiran kita mengirim sinyal ke tubuh untuk memberikan respon, dan hasilnya kita pasti ikut menguap juga. Kondisi seperti ini biasanya sangat mudah ditularkan dari orang yang menguap pada orang di sekitarnya, tapi menguap sama sekali tidak berbahaya pada diri kita, bahkan banyak bermanfaat untuk kesehatan. Menguap adalah sebuah gerakan refleks alami tubuh yang pada prosesnya adalah menarik napas dan melebarnya tuba eustachius atau saluran yang menghubungkan antara telinga, rongga hidung belakang, dan tenggorokan atas. Tanpa disadari, setelah menguap, kita pasti akan merasa lebih santai dan nyaman. Banyak juga yang mengatakan bahwa tertularnya menguap merupakan rasa empatik yang diberikan pikiran kita pada orang lain. Ada juga yang mengait-ngaitkannya dengan stres, kebosanan, kelelahan, dan kantuk. Sebenarnya menguap merupakan salah satu upaya agar kadar oksigen dalam tubuh tercukupi. Manusia memerlukan kadar oksigen yang cukup banyak, dan jika kadar karbon dioksida yang berlebihan malah akan membahayakan. Ketika seseorang menguap, maka secara otomatis akan mengatur jumlah biologis tubuh. Sering juga setelah beraktivitas lama, orang tersebut akan langsung menguap. Itu pertanda tubuh minta diistirahatkan. Pada saat itulah bagian dari salah satu waktu yang tepat untuk kita melakukan self suggestion pada diri kita. Ikuti rasa kantuk untuk beberapa saat, sambil dalam hati Anda katakan berulang-ulang untuk jauh lebih rileks, segar, dan bugar, antusias, dan penuh semangat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dari penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa sugesti itu sangat penting bagi seseorang, karena dengan sugesti kita akan menjadi yakin terhadap apa aktivitas yang kita lakukan, agar tetap terdorong untuk melakukan hal tersebut tanpa rasa takut gagal. Sampai ketemu lagi dengan kami di audio edukasi hipnosis hipnoterapi kami selanjutnya. Salam mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to all Satvika. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut
yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika.